Lalu saat ini dengan bahasa yang dilunakkan, kultur feodal ini akan dikembalikan eksistensinya. Ada hal yang menarik di sini, karena ada beberapa argumentasi bahwa pasal itu untuk membedakan antara kritik dan penghinaan. Kita sepakat bahwa penghinaan itu juga bukan bagian daripada cerminan budaya kita. Tapi kalau dikooptasikan bahwa itu hanya sebuah kritikan dan penghinaan, saya pikir terlalu kecil ya pemaknaan itu. Kenapa tidak dibalik? Misalnya dari sisi argumentasinya, bagaimana ketika rakyat merasa terhina dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang tidak pro kepada rakyat? Banyak kasus terkait dengan hal itu. Ketika mereka berbicara, mengeluarkan pendapat, lalu dengan mudah digiring menjadi sebuah penghinaan. Padahal rakyat ketika melakukan kritikan, bahkan pun mungkin ketika mereka melakukan penghinaan, itu bukan karena dasar mereka tiba-tiba saja mengujarkan hal-hal itu, tetapi ada memori, ada histori di belakang mereka sehingga mereka mengatakan itu. Karena kenapa? Karena ternyata pada saat mereka melontarkan kritik, ternyata kritik itu tidak didengar. Salah satu upaya agar untuk orang mendengar, maka dia harus berkata dengan keras, bahkan kasar. Kembali lagi, bukan berarti kita melegitimasi yang namanya penghinaan. Tapi lihatlah kulturnya. Kalau berdasarkan penghinaan, saat ini kita sedang dihina oleh sistem yang dibuat. Termasuk dengan memasukkan pasal tersebut sebagai salah satu bentuk eksistensi atas kultur feodal. Jadi janganlah, rakyat ini terlalu susah, jangan dibuat susah lagi dengan mencoba untuk mereka mengikuti rel yang dibuat oleh sistem. Ya, feodal, ingat, feodal itu adalah salah satu bentuk pola yang dilakukan oleh pemerintahan yang dijalankan secara tirani. Adalah orang-orang yang tidak memiliki hak atau dikebiri haknya. Orang-orang yang dikebiri haknya adalah masuk pada tipikal perbudakan. Sehingga pada akhirnya ketika berbicara masalah tirani, maka kita akan berbicara tentang perbudakan yang dimana ada unsur-unsur feodalisme yang dijalankan oleh sistem-sistem yang dibentuk oleh tirani berdasarkan daripada kepentingan pribadi, golongan, dalam arti adalah oligarki. Ini adalah sebuah kebengisan. Dan tentunya kita sebagai rakyat yang merdeka berdaulat tidak akan mungkin berserah diri dengan kebengisan yang sedang berada di depan kita secara telanjang dipertontonkan. Saya pikir seperti itu. Baik. Ya, kira-kira itu. Nah, mungkin mengenai tadi isunya apa? Atau tadi statementnya apa? Oke, statementnya salah satu anggota DPR ya, terkait dengan sikap dari lembaga DPD, dalam hal ini ketuanya ya, bahwa jangan menggunakan fasilitas DPD sebagai lembaga politik untuk kepentingan politik pribadi ya atau golongan. Itu bahasa klise itu. Ketika dia berbicara, ketika dia menyatakan itu, tanpa sadar dia melakukan itu sendiri untuk dirinya. Kenapa tidak boleh? Sedangkan jelas bahwa parlemen dalam hal ini DPR itu sudah tidak lagi merupakan lembaga yang mengedepankan aspirasi daripada rakyat. Toh kalau ternyata presidensial threshold 0% itu digaungkan oleh DPD, dalam hal ini diajukan ke MK, itu bahagian daripada aspirasi masyarakat. Persoalan itu menjadi kepentingan golongan atau pribadi dia, itu urusan belakang. Toh ternyata dari saat ini juga kita sudah seperti itu. Semua lembaga seperti itu. Ya, cuma saat ini dilakukan oleh DPD dan kita menaruh harapan kepada DPD bahwa masalah jangan menggunakan lembaga DPD dalam hal, kalau tidak salah ada kalimat menggulingkan kekuasaan ya. Ya,
Nanti kebanyakan kayak capres menjadi kayak Super Maru katanya. Ya, menggulingkan kekuasaan itu bukan hal yang tabu kok. Iya. Kembali pada persoalan konteksnya. Kalau ternyata pemerintah tirani lalu kita gulingkan, apakah salah? Iya. Kan seperti itu. Iya. Beda halnya kalau kita dalam keadaan makmur, sejahtera, berkeadilan, lalu ternyata ada hal-hal penggulingan, tentu kita melawan semua dong. Ya. Tapi Zaman kalau Megawati, Gus Dur digulingkan. digulingkan, Iya. jadi persoalan penggulingan kekuasaan ini bukan bahasa yang diparameterkan sebagai hal yang tabu, apalagi itu inkonstitusional ya. Itu sangat-sangat konstitusional ketika landasannya adalah people power. Ya. Ingat, people power itu secara harfiah adalah ketika rakyat sudah tidak mempercayai sistem, rezim yang ada. Karena ternyata kedaulatan itu tidak lagi berada di pihak mereka. Kekuasaan itu tidak lagi berada di pihak mereka. Mereka dalam arti rakyat. Tapi berada pada golongan yang bahagian daripada rakyat itu sendiri. Yes. Saya sangat sepakat kalau saat ini yang menjadi musuh berat kita adalah rakyat sendiri. Rakyat yang diberikan amanah menjadi bahagian daripada pemerintah, lalu ternyata mereka membunuh kita. Mereka membuka luka. Mereka memberikan luka yang menganga buat kita demi kepentingannya, kepentingan dirinya, kelompoknya, ataupun kepentingan siapapun itu. Jadi musuh kita sebenarnya adalah rakyat itu sendiri yang berada pada garis berseberangan dengan kita. Jadi saatnya rakyat yang sebenarnya harus mengambil alih itu, baik secara people power ataupun dengan emblem-emblem yang lain. Saya pikir demikian apa yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Tadi atas pandangannya. Selanjutnya ada siapa? Ini aja, mahasiswa aja, mahasiswa. Mahasiswa ya udah aco. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bentar dulu ya. Ya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kesempatan yang kesekian kalinya. Jadi begini, terkait dengan RUU KUHP yang masih menjadi perdebatan di kalangan akademis maupun masyarakat pada umumnya, saya dari awal telah sepakat bahwa RUU KUHP ini adalah upaya untuk membungkam nilai demokrasi yang ada di Indonesia. Makanya saya lebih melihat daripada segi hukumnya. Karena yang pertama begini, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ada hal yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah transparansi dengan melibatkan berbagai macam stakeholder yang terlibat di dalam undang-undang yang kemudian nanti diberlakukan. Dari awalnya saya sudah katakan bahwa RUU KUHP itu cacat secara formil karena dia tidak melewati prosedur sebagaimana diatur dalam undang-undang. Yang selanjutnya, tentu RUU KUHP ini menjadi kepentingan bagi sekelompok elit. Karena kalau seandainya negara benar-benar perhatian terhadap kepala pemerintahan, tentu RUU KUHP ini tidak akan menjadi delik aduan, tapi dia akan menjadi delik yang umum. Artinya siapapun yang menghina itu tetap mendapatkan akibat daripada pernyataan itu. Seandainya kita kembali pada delik aduan, tentu ini tidak ada harganya karena kita hanya menunggu siapa yang melaporkan ini. Jadi RUU KUHP ini adalah undang-undang yang kemudian diberlakukan dalam hukum pidana yang sama sekali itu bertentangan dengan undang-undang sebelumnya. Karena kita punya undang-undang tentang penghinaan dalam KUHP, penghinaan dalam ruang IT misalnya. Nah kemudian kedudukan daripada RUU KUHP ini dimasukkan kepada digital atau IT. Maka kita bisa melihat di situ, bisa saja yang menghina itu adalah anak kecil, orang dewasa atau orang yang tidak cakap hukum, karena dia bersifat IT. Nah selanjutnya terkait dengan My Pertamina dan Peduli Lindungi, itu adalah bagian daripada pengalihan isu sebenarnya kalau menurut analisis saya. Karena kita saat ini berada pada perang asimetris, yaitu perang isu, propaganda. Orang melempar sebuah isu, kalau isu itu bergejolak maka akan dibuat isu bandingan sebagai bentuk daripada pengalihan terhadap satu isu. Makanya saya lebih memfokuskan terhadap masyarakat dan mahasiswa bahwa kita harus tetap fokus pada RUU KUHP.
Karena RUU KUHP ini sangat penting demi sistem demokrasi yang terus berkembang. Kalau seandainya begini, kalau pasal ini mengatur tentang penghinaan presiden, maka ini sudah salah. Karena kita tidak melindungi fungsi, tapi kita melindungi pemegang hak dan kewajiban. Presiden itu adalah fungsi. Jadi, kapan presiden itu dikatakan sebagai fungsi dan kapan presiden itu dikatakan sebagai bukan fungsi? Presiden dikatakan fungsi ketika dia mengeluarkan kebijakan dan dia berada di tengah-tengah masyarakat. Tetapi dia bisa dikatakan bukan sebagai fungsi ketika dia masuk pada rakernas PDIP. Itu bukan fungsi presiden. Dia adalah seorang kader PDIP. Makanya perdebatan yang kemarin sempat diperdebatkan bahwa presiden itu melekat kepada Jokowi karena mereka tidak bisa dipisahkan. Tetapi secara fungsi dipisahkan. Ada waktu dia menjadi presiden, ada waktu dia tidak menjadi presiden. Makanya kalau kita memberikan pandangan kepada masyarakat bahwa dua hal ini berbeda dan harus dipisah. Saya pernah memuat satu postingan video yang saya berbicara tentang RUU KUHP dengan dasar hukum yang kuat. Tetapi tanggapan warga netizen ya, tanggapan hampir 4.000 lah tanggapan itu, semuanya berbicara tentang pro Jokowi dan Jokowi sebagai presiden seumur hidup. Saya tidak menyalahkan itu, tapi saya menyalahkan ala jalan pikiran dan pengetahuan terhadap demokrasi. Nah, itu yang harus kita rubah. Bisa kita mengatakan bahwa presiden seumur hidup, tapi dasar hukumnya apa? Bisa kita mengatakan bahwa presiden baik, tapi dasar hukumnya apa? Karena penilaian dari masyarakat itu muncul ketika ada kebijakan yang keluar dari presiden. Nah, kemudian betul apa yang dikatakan oleh Brahim tadi terkait dengan di Pertamina itu kita nggak bisa pakai handphone karena ada yang mengatur itu. Nah, kemudian sekarang ada upaya untuk bagaimana digitalisasi secara keseluruhan dalam aspek masyarakat yang paling rendah. Benar juga apa yang dikatakan oleh saudara Jack tadi itu. Apakah masyarakat siap terkait hal ini? Sementara sistem pemerintahan atau kebijakan yang keluar oleh pemerintah itu tidak melalui sosialisasi secara keseluruhan. Yang akhirnya masyarakat mengalami kesusahan pada era 4.0. Makanya yang menjadi fokus daripada saya selaku mahasiswa dan aktivis yang bergerak pada bidang sosial, saya mau mengatakan bahwa ini menjadi fokus seluruh masyarakat Indonesia, terutama kaum muda. Karena ketika kebebasan berpendapat itu dilarang bahkan dipangkas, maka tentu dalam negara demokrasi kita masih menganut sistem pemerintahan yang bersifat absolut monarki. Mungkin itu saja untuk sebagai pengantar, nanti kita kembangkan di diskusi. Baik, terima kasih. Nah, sekarang siapa ini? Silvi. Ais, pembicara Ais. Oh, Ais. Belum dia terwakilkan. Terwakilkan dia. Sekarang Pak Silvi ini. Ini banyak poin-poin yang tidak Silvi. Ya kan? Ya silakan. Terima kasih. Aguria. Kita dapat baju nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Nah, pada kesempatan ini saya hanya ingin berbicara seperti ini ya, sebagai mewakili suara rakyat. Sepertinya ini demokrasi di negara ini itu pelan-pelan dibunuh. Kita tidak bisa bersuara, kita tidak bisa mengemukakan isi hati. Padahal kalau negara mau maju, mesti pemerintah turun ke bawah dong, melihat kondisi apa yang dialami oleh rakyat. Karena kalau rakyat dalam kondisi baik-baik saja, rakyat sejahtera, rakyat bahagia, happy, tentu kita tidak akan menggugat, kita tidak akan melawan. Tapi karena rakyat sudah merasa tertindas dengan berbagai masalah dalam kehidupan, udah hidup susah, tambah nggak bisa makan, peraturan dibikin aneh-aneh, semakin menyusahkan. Terus kita mau menyuarakan, dibikin satu undang-undang yang kita tuh tidak boleh untuk menyuarakan. Nah, ini kan sesuatu hal yang pemerintah itu sangat tidak mendukung rakyat. Kalau pemerintahan ini mau maju, kita sangat mendukung. Karena apa? Kalau pemerintah mau maju, ya tentunya dengarkan suara rakyat. Rakyat tidak akan menggugat. Sekali lagi saya katakan, rakyat tidak akan menggugat jika kondisi rakyat itu baik-baik, sejahtera, dan bahagia. Rakyat tidak akan menggugat. Justru akan rakyat itu justru akan malah menopang, mendukung dengan
majunya pemerintahan. Tetapi semakin rakyat ini mengumumkan pendapatnya, malah dibilang kita itu melawan dan lain sebagainya, berontak lah dan lain sebagainya. Nah ini yang membuat demokrasi makin lama makin mati di negara ini. Katanya negara demokrasi. Ya, nah, mengertikah kita ini negara demokrasi atau negara apa nih, nggak tahu. Ya kan, nggak jelas gitu. Banyak tadi teman-teman juga sudah mengemukakan ya apa yang terjadi, apa yang kita rasakan, gitu ya. Apa yang kita rasakan saat ini. Ya, saya berharap ya negara ini kembali deh ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang sudah teratur. Undang-undangannya jelas gitu loh. Ngapain sih bikin suatu undang-undangan yang nggak jelas, draftnya ditutup-tutupin, rakyat nggak diajak tukar pikiran, rakyat nggak diajak kasih inputan untuk membangun ini negara, dan malah kepentingannya untuk kepentingan bukan pemerintah sendiri, malah dibuat untuk kepentingan oligarki. Nah ini buat saya ada tanda tanya, ada apa ini? Selama kita masih di bawah himpitan oligarki, selama kita ini masih dikuasai oleh oligarki, ya negara ini tidak akan bisa berkembang, tidak akan bisa maju. Nggak aja berkembang ya, maju, kita pinginnya maju. Ya kita karena semuanya itu udah balik dikuasai oligarki. Ya, ini saya berharap supaya masyarakat yang lain juga matanya terbuka. Siapa sih oligarki ini? Ya kan, di belakang oligarki itu siapa? Ya kalau rakyat yang cerdas pasti rakyat juga akan berpikir, kenapa sih setiap bangsa dibikin masalah, dibikin utang, dibikin bangkrut? Kalau dipikirkan kita aneh ya, BUMN kok bisa bangkrut, duitnya kemana? Duitnya kemana dan dipakai buat apa? Nah ini kan udah nggak jelas banget ya. Tanda tanya. Semua rakyat itu tanda tanya gitu loh. Rakyat harus semakin pintar, cerdas. Jangan mau cuman ikut-ikut aja. Kalau kita cuman mau ikut-ikut saja, ya sudah deh, kita dibawa masuk ke sumur dan nyemplung aja ke sumur. Seperti robot, dikontrol gitu ya. Nah, paling dari saya itu aja ya. Mari rakyat, kita bersatu. Kita kembali ke Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Yang benar-benar itu undang-undang tuh sangat tepat buat bangsa kita. Dan kembali ke cita-cita bangsa. Bukan negara yang amburadul seperti ini. Udah kiamat deh intinya. Kita semua mau dijadiin robot. Dan menuju ke apa nih? Kedepannya tuh menuju ke apa? Ya itu aja sih kalau dari saya. Mungkin teman-teman ada yang nambahin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya makasih. Nah kita sekarang silakan aja. Apa yang mau disampaikan, ada masalah apa? Curhat-curhatan masyarakat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih kita siang-siang di taman-taman kota di DKI yang sungguh-sungguh indah dan adem. Saya kali ini ada Ida, ada Daeng tadi, ada teman-teman, ada adik mahasiswa yang sudah membawakan permasalahan yang ada di negara. Saya cuma mau menyampaikan ya, bagaimana keluhan rakyat jelata lagi. Ada yang curhat seperti ini. Kemarin dia bayar BPJS nggak sampai 25.000 karena dia memang kebetulan dia sakit. Tapi bayar BPJS nggak terlambat. Tapi kali ini, bulan ini nih ada tanggungan 200.000. Apakah memang sekarang BPJS naik? Tapi dari 25.000 menjadi 200.000 lebih ini luar biasa. Kenapa jadi kayaknya akumulasi. Jadi seharusnya udah naik dari dulu. Masalahnya gini, kemarin juga ada penagihan, sorry ya kalau aku sebutin, ada penagihan ke orang tuaku itu sampai 10 juta. Swear, 10 juta. Dan adekku 6 juta. Itu karena tidak membayar beberapa bulan. Cuma sebesar itu. Terus yang lain gimana? Mau bayar nggak mau. Kenapa? Karena beliau juga nggak mempergunakan itu. Kenapa kami yang harus bayar? Masalahnya ini kan nggak pernah bayar. Ya pernah bayar. Tagihan belum tiba-tiba 10 Tapi juta. ini tiap bulan dia bayar. Kenapa tetap ditagih? Lonjakannya segitu banyak. Memangnya ada list atau peraturan yang memang seperti itu. Kita sebagai rakyat jelata ditanya, maksud kita sebagai yang ada di air ditanya, kita pun belum tahu dari
edaran atau apapun yang bisa menjelaskan. Jadi mungkin ada semua atau bapak-bapak atau mas-mas yang di sini ada yang bisa menjelaskan kenapa timbul permasalahan seperti itu. Kita sebagai rakyat yang tidak tahu apa-apa dan semua ditutup-tutupi, tiba-tiba wow, muncul ini A, B, C, belum bensin, belum minyak, sekarang BPJS. Kenapa ya hidup di Indonesia, di negara kami sungguh-sungguh sulit dan penuh dengan keribetan. Apa kita mau dijadikan apa ini? Coba deh, mungkin ya kita diberitahu ada apa ini. Kalau memang itu memang sebagai syarat mutlak untuk hidup di Indonesia, ya kita nggak mau dong. Dulu hidup kita nggak seperti itu. Kenapa sekarang seperti ini ketika pemerintahnya dipegang sama Bapak Presiden yang terhormat gitu loh. Yang jelas rakyat itu dijadikan ladang bisnis. Nah, tapi perah. Sama aja tapi perah gitu. Pras. Kita diperas. Coba ya udah deh, mungkin bisa dijelaskan dengan yang lain. Kita topik yang lain coba, yang di permasalahan rakyat jelata. Jadi saya sampaikan di sini, yang lain coba bisa permasalahan yang lain. Oke, penuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di hutan kota, banyak pohon, walaupun panas, tapi kita hidup ya. Tapi berbeda dengan keadaan politik di negeri kita sendiri. Setelah kita mendengar dari penuturan dari anak-anak kita mengenai RKUHP dan juga tentang teman-teman saya bagaimana susahnya hidup sekarang ya. Semangat ya Bu ya, susahnya ya Bu hidup di negeri sekarang ya. Di zaman harga mahal ya, sama minyak goreng, cabai, telur naik semua. Nah, pusing. Nah, beliau ini adalah mak-mak juga yang kita memang tidak ada. Kita di sini itu untuk suara mak-mak, suara rakyat ya. ARM, Aliansi Rakyat Menggugat. Tapi sekarang tidak hanya menggugat, tapi kita sudah marah. Aliansi rakyat yang marah kepada yang merintah. Itu adalah ARM. Sepertinya mereka keluarkan kebijakan hanya untuk menyusahkan kita, ya. Memberi minyak curah diperlukan untuk memakai peduli lindungi dan itu ya Bu ya, semoga sih ya ini tidak akan berhasil ya di pasar atau segala macam ya, karena kasihan loh. Mereka gaptek, emak itu gaptek, beli minyak goreng peduli lindungi, pakai peduli lindungi. Bukanya aja nggak bisa saya aplikasi. Nah, bukanya aja nggak bisa Pak. Nah itu, jadi sebetulnya yang harus bapak-bapak pikirkan yang di sana itu adalah bagaimana caranya mensejahterakan rakyat, bagaimana rakyat itu hidup tenang. Benar nggak? Ya kan? Ya. Jadi jangan lagi kita ini yang udah susah, belum dengan peraturan-peraturan BPJS. Peraturan BPJS kami dibebankan oleh biaya yang tinggi. Tetapi apakah servis dari rumah sakit sendiri sesuai? Tidak sama sekali. Ingat ya, banyak sekali pasien-pasien BPJS justru dijadikan warga negara ketiga di rumah sakit. Kita disuruh antri lama, kita disuruh kadang-kadang baru sore, kemudian padahal itu untuk besok. Ingat, yang dipotong itu adalah uang kami, bukan uang pemerintah. Itu deh Bu ya. Jadi kalau memang mau menolong, ya jangan begitulah caranya ya Bu ya. Ikhlas lah ya, gitu ya. Jangan dipersulit gitu. Jadi kami ini rakyat ini bukan seperti bapak-bapak. Kita ini kita bayar pajak. Ingat kepada bapak-bapak yang terhormat, yang tidak terhormat dan memakai jas, dan kemudian kalau sore-sore pulang ya bikin kaget saya dengan sirene-sirenenya ya. Anda itu dibayar dengan pajak kami rakyat. Dan sepertinya negara kita itu sudah tidak memerlukan rakyat, pemerintah kita ini, karena semua kebijakannya tidak pernah berpihak kepada rakyat, hanya menyusahkan, dan akhirnya
balik lagi, demokrasi pun sekarang mulai dipersulit. Negara kita bukan lagi menjadi negara demokrasi, tapi mulai berjalan ke negara yang otoriter. Itu seperti itu. Pilihan ada di tangan kita. Kalau saya di sini, kita di sini Mama, kita tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah berhenti, dan mungkin sekaranglah saatnya kepada bapak-bapak yang tidak terhormat itu untuk membuka matanya, dan giliran kamilah rakyat yang akan memimpin. Maaf, kalian tidak pernah memikirkan tentang kami. Buat apa juga kami mensupport kehidupan kalian? Jadi untuk kalian yang ada di gedung tinggi, yang di gedung pemerintahan, ingat, yang kalian sekarang berada itu adalah rumahan. Jangan salahkan kami akan masuk ke gedung itu untuk menuntut hak kami, dan kedaulatan ada di tangan rakyat. Ya, jadi jangan anggap kami lemah. Kami ini adalah ibu pertiwi yang tidak pernah menangis, dan kami akan melawan. Terima kasih. Jadi ada juga sedikit dari curahan hati dari emak-emak juga. Rekan saya Bobaria. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi aplikasi Peduli Lindungi. Tidak semuanya loh Pak. Emak-emak ini punya HP. Apalagi emak saya ya, nggak pernah megang HP. Terus kalau mau goreng-goreng, beli minyak goreng, gimana? Susahnya ya. Kita udah susah, ditambah harus beli minyak goreng pakai aplikasi. Saya nggak bisa ngomong ya, saya punya HP. Tapi saya membayangkan nasib rakyat itu gimana yang nggak punya HP. Ya, kasihan sekali. Terus untuk apa gitu loh aplikasi Peduli Lindungi? Terus data kita dipakai, di copy ya. Aduh, pemerintah kepo banget ya dengan rakyat. Kemana-mana kita harus dipantau. Apa harus kita ke WC juga dipantau Pak? Dengan aplikasi Peduli Lindungi itu mereka kan kepo. Ya, kita ke kamar mandi atau kita ke mana, pemerintah harus tahu. Keterlaluan sekali kalau menurut saya ya. Kejam banget. Jadi mereka pemerintah memang kejam, bukan untuk kita rakyat ya. Tapi mereka itu untuk kaum mereka sendiri, dan oligarki yang selama ini mungkin membiayai mereka, kita nggak tahu ya, disinyalir ya. Ya. Jadi kita tuh dimata-matai gitu. Ya betul, dimata-matai, dan sebelnya lagi kita. Kamu bayar pajak nggak? Bayar pajak tinggi ya. Nah, pajak itu kemana? Itu kan untuk mereka. Iya, itu kemana Pak? Kamu mau mobil mereka segala macam itu kan dari kita rakyat. Terus di kemana uang itu gitu loh. Iya kan? Rakyat miskin aja beli minyak goreng pakai aplikasi. Terus yang sopir-sopir, apa yang kita punya mobil, ini saya nggak punya mobil ya. Harus beli pertalite ya pakai aplikasi. Iya. Apalagi yang di kampung-kampung. Iya. Apalagi tentang ojek. Sudah saatnya, kalau aku bilang sudah saatnya rakyat itu bergerak, dan kita mengambil kembali kedaulatan ada di tangan rakyat. Kita mengambil hak kita, ya, hak kita. Karena apa? Kita sudah menjalankan kewajiban kita dengan membayar pajak, ya kan? Tol itu juga kita membayar uang tol segala macam. Setiap kita belanja itu ada pajak yang sudah terinclude. Sekarang kita tagih, mana kewajiban dari pemerintah kepada kita yang harusnya mensejahterakan rakyat. Gitu. Jadi kalau memang tidak bisa, ya bapak semua harus mundur. Mundur ya. lah Pak, tahu Sekarang, diri. Benar. Tahu diri lah Pak. Sekarang ini adalah waktunya rakyat untuk yang memimpin. Ya, soalnya kedaulatan dari di tangan rakyat. Ya Pak ya, monggo mundur ya, nggak usah memaksakan diri. Saya udah greget sekali loh Pak. Saya itu kalau bapak ada di depan saya mau jamak-jamak kayak apa ya Pak ini. Karena Pak, bosen saya dengan semua kayak gini Pak. Udah, mundur saja deh Pak. Oke. Oke. Siapa Pak Haji? Haji, Mau bicara? Haji yang pakai baju kuning, Ais.
bahasa Arab. Ais teknik bahasa Arab. Ini aja. Silakan. Jadi ketiga, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Daeng yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara di forum kali ini. Yang pertama-tama saya lebih fokus kepada isu RKUHP. Karena RKUHP ini berbicara soal masa depan bangsa kita. Arahnya kemana, penyakitnya di mana, dan semua yang akan karena apa? Kalau satu kata untuk RKUHP, semua bisa kena. Siapapun bisa kena. Mau itu dia nelayan, mau itu dia aktivis, mau itu dia petani, mau itu dia buruh, mau itu dia pelajar, semua bisa kena. Karena apa? Sebenarnya begini, saya nggak tahu revisi terbaru daripada RKUHP ini. Cuman, jadi saya nggak bisa bilang bahwa isinya apa aja, tapi yang membuat kecurigaan publik terhadap RKUHP adalah tidak ada transparansi dari pemerintah. Ada apa sebenarnya? Karena biasa yang penyakit-penyakit ini selalu disembunyikan. Tidak mau ada keterbukaan terhadap publik. Karena apa? Pemerintah takut akan terjadi seperti tahun 2019 ketika mahasiswa ramai-ramai menolak RKUHP dan RUU KPK. Pasal-pasal yang karet itu semua dihantam sama mahasiswa, dilawan dengan cara demonstrasi. Makanya pemerintah takut untuk membuka file draft daripada RKUHP itu. Yang kedua, yang terkhususnya saya baca di media bahwa pemerintah dalam hal ini menantang kita untuk menunggu kita di MK untuk judicial review. Saya mau mengatakan presentasi kemenangan rakyat dalam gugatan undang-undang yang hari ini selalu dicanangkan oleh pemerintah itu 0,01% presentasi kemenangan masyarakat dalam gugatan judicial review. Contoh, undang-undang IKN yang sebagaimana cepatnya waktu undang-undang IKN itu dibuat sehingga lalu disahkan, digugat oleh yang organisasi PNKN, itu ternyata ditolak. Undang-undang apa lagi? Tentang presiden threshold yang 0%. Beberapa tokoh-tokoh sudah menggugat PT 0%. Ditolak juga. Artinya apa? Artinya kalau bicara soal undang-undang yang hari ini atau peraturan pemerintah yang hari ini pemerintah lebih ego terhadap undang-undang tersebut, itu presentasi kemenangan rakyat dalam judicial review hanya 0,01%. Sisanya adalah kemenangan pemerintah dan oligarki. Karena apa? Ini adalah pesanan daripada oligarki dan saya yakin itu. Logikanya begini. Kalau kita bicara soal idealnya daripada pemerintah itu adalah mereka yang selalu ingin mementingkan kehidupan masyarakat, tidak mau menyakiti perasaan masyarakat. Itu idealnya, seharusnya. Tetapi apabila pemerintah hari ini dalam situasi seperti ini, mereka membuat undang-undang yang tidak masuk akal, yang hari ini bisa menjerat masyarakat dalam pasal-pasal karet tersebut, artinya apa? Ini pesanan, bukan daripada diskusi, bukan daripada dialog antara anggota dewan dengan dengan masyarakat di dapilnya atau melihat siklus perkembangan masyarakat sekarang. Karena ini betul-betul pesanan oligarki. Karena ini oligarki ini akan ditanam seumur hidup di Indonesia apabila kita tidak melawannya. Karena apa? RKUHP merupakan bibit untuk menanam kekuatan daripada oligarki. Ini adalah bibit-bibit yang harus kita cegah bersama-sama. Karena apabila bibit ini menjadi tumbuh, akan menjadi benalu bagi bangsa Indonesia. Benalu yang akan membunuh masyarakatnya sendiri, benalu yang akan menangkap masyarakat dan aktivis dan para tokoh dan mahasiswa yang mengkritisi pemerintah. Saya juga belum baca yang pasal-pasal yang terbaru di dalam RKUHP itu, karena juga memang ada beberapa pasal yang dibuka sudah tersebar di sosial media, di media. Cuman saya belum percaya itu, karena saya juga takut salah. Saya karena ketidaktahuan saya ini karena kesalahan pemerintah. Pemerintah tidak mau
tidak mau transparansi terhadap isi dari draft RKUHP tersebut. Ada apa? Apakah mereka takut ketika akan terjadinya perlawanan dari aktivis, dari para mahasiswa seperti tahun 2019? Kita berbicara jangka panjang. Yang tadi saya bilang bahwa RKUHP adalah bibit untuk menumbuhkan kekuatan oligarki di Indonesia. Nah, itu yang masalah RKUHP. Yang kedua yang sangat lucunya lagi, ini masalah minyak curah harus pakai peduli lindungi. Dan kalau tidak ada peduli lindungi ya nik. Ini sama saja kita menyengsarakan pedagang-pedagang minyak kecil ecer yang di minyak curah tersebut. Artinya apa? Ada kepentingan-kepentingan oligarki yang bermain di seputaran minyak goreng tapi bukan minyak curah. Karena apa? Pemerintah bilang bahwa untuk beli minyak curah harus pakai peduli. Masyarakat sudah tahu, masyarakat Indonesia ini kadang mereka agak malas juga. Artinya ketika mereka mau beli, kenapa saya harus beli minyak curah walaupun murah tapi harus pakai ini. Masyarakat juga takut akan ada sabotase penyalahgunaan identitas. Dan ini masyarakat kita belum siap untuk itu. Artinya mereka nanti beralih ke minyak yang lebih mahal. Itu kan cara bermain psikologis dalam oligarki ekonomi kan seperti itu. Mereka memainkan psikologis masyarakat Indonesia yang mereka sudah tahu kulturnya, mereka sudah tahu perilakunya, sehingga membuat aturan-aturan untuk menguntungkan oligarki ekonomi yang kelas atas. Artinya pengusaha-pengusaha kecil yang di bawah ini yang berdagang minyak curah itu mereka persulit dengan aturan-aturan yang sebenarnya kita nggak paham lagi sebenarnya arah negara ini seperti apa. Ya, betul. Untuk urusan minyak curah, kemudian masalah yang Pertamina ini, kita dipaksa untuk beli bensin menggunakan aplikasi My Pertamina. Itu kan mungkin kalau Bapak Presiden sudah pernah beli isi bensin di Pertamina, pasti Bapak Presiden juga lihat itu. Tidak boleh menggunakan HP. Radiusnya berapa meter? Hari ini kan kalau misalkan kita mau isi bensin di Pertamina, radius kita berapa meter sih? 2 meter. Itu bisa saja timbul kecelakaan di situ. Ini untuk apa lagi peraturan-peraturan seperti itu? Tidak diperlukan lagi peraturan seperti itu. Nah, dan saya mau mengatakan bahwa saya masih percaya bahwa Bapak Presiden ini masih punya hati. Karena apa? Bapak pada saat Mahfud MD berbicara soal ada anak muda yang melawan begal, kemudian membunuh begal tersebut karena membela dirinya, kemudian dijadikan tersangka di salah satu Polres. Kemudian Bapak Mahfud MD bertemu Pak Jokowi, bertemu di istana, bahwa dia mengungkapkan bahwa hari ini bahwa dia menjelaskan peristiwa tersebut, menjelaskan peristiwa tentang kronologi penangkapan, ditetapkan sebagai tersangka orang yang membela dirinya untuk melawan begal tersebut. Kemudian selesai laporan dari Pak Mahfud MD, Pak Presiden langsung memerintahkan untuk mencabut status tersangkanya tanpa proses judicial restoratif justice dalam hukum. Artinya apa? Presiden masih mempunyai kewenangan dan kekuatan penuh walaupun tidak tertera dalam tugas dan ininya untuk mengintervensi sesuatu hal yang di luar ininya seperti masalah hukum. Tetapi saya percaya bahwa Presiden masih memiliki kekuatan penuh untuk bagaimana membatalkan RKUHP ini. Walaupun memang dalam fungsi-fungsinya Presiden tidak bisa mengintervensi, tapi kan kita lihat dari beberapa ada beberapa pembahasan yang seperti Prof. Mahfud bilang tersebut, bahwa Presiden ketika seorang yang melawan begal tersebut dia ditetapkan sebagai tersangka, kemudian melapor ke Pak Presiden langsung memerintahkan kepada jajaran Polri untuk mencabut status tersangkanya tanpa proses restoratif justice. Artinya apa? Artinya Presiden masih memegang kekuasaan tersebut. Walaupun itu bukan kewenangannya, tapi dia masih bisa menyentuh bagian-bagian daripada satu ketidakadilan. Artinya RKUHP yang kami nyatakan bahwa ini sangat tidak adil kepada masyarakat, Bapak Presiden saya yakin masih bisa untuk merubah itu semua. Itu kalau misalkan Bapak Presiden masih bisa berpikir jernih dan mementingkan masyarakat.
Bapak Presiden juga bilang bahwa dia menolak 3 periode. Pak, waktu pemilu sisa 538 hari lagi. Bapak punya waktu untuk bagaimana berbenah, memperbaiki nama Bapak. Tapi apabila Bapak tidak mau, itu akan menjadi tinta hitam bahwa selama kepemerintahan Bapak Jokowi periode ini ada bercak-bercak hitam yang menyakiti masyarakat, dan itu akan masuk dalam sejarah bangsa Indonesia karena ini adalah RKUHP setelah turunan Belanda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali. Lebih nyekek rakyat ya. Iya, kan yang tadi kita bilang itu bahwa Presiden ini punya kewenangan penuh, walaupun memang dia dalam kewenangan secara formal ya dia tidak bisa, tapi kalau secara politik, secara kekuatan, dia masih bisa menyentuh apa yang merupakan yang di luar daripada kewenangan formal tersebut. Dia bisa masih menyentuh itu. Dibandingin imperialis Belanda sama yang KUHP yang di ini lebih begini, mana nih? saya kasih analoginya. Sebelum RKUHP nanti disahkan di sidang paripurna, Bang, kita yang kemarin-kemarin saja sudah ditangkap karena kritik presiden. Karena ini apalagi RKUHP, saya tidak bisa membayangkan masa depan Indonesia akan suram karena RKUHP ini. Jadi intinya hari ini Indonesia sedang dilanda virus PDI, merusak demokrasi Indonesia. Penghancur lagi. Ya kan? Itu mungkin analogi yang sangat masuk akal. Iya. Oke guys. Oke. Mungkin saja billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah ini selanjutnya kita persilakan ini Kang Ari untuk menyampaikan aspirasinya lah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lucu juga ya, saat ini banyak sekali doxing yang memang dilontarkan, entah itu untuk menutupi kasus-kasus besar yang sebenarnya ada gitu, atau memang mereka dalam arti rezim ini ya ingin membuat suatu merealisasikan suatu, misalnya seperti IKN ya, merealisasikan satu sebelum Jokowi turun ya, dia mau buat suatu legacy yang besar adalah IKN itu, dengan hutang yang sekarang mungkin 400 triliun sekian mungkin ya, dan itu nggak masuk akal gitu. Nah, dirampoklah dari rakyat semua gitu. Nah, saya mulai dari RUU KUHP. RUU KUHP ini kan sebenarnya sudah pernah ditolak mentah-mentah oleh masyarakat di tahun 2019. Dan ini ingin diulangi lagi dengan draft yang tidak dibuka sampai hari ini. Terus ini seperti ya banyak mungkin undang-undang karet, salah satunya adalah penghinaan terhadap presiden dan institusi-institusi. Kalau presiden sendiri ya dia kan bukan subjek hukum ya. Kalau misalnya kita bilang Jokowi dungu gitu, apa isi otaknya dungu? Enggak. Kita lihat dari kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh dia, dungu, jelas dungu gitu, jelas nggak masuk akal, merugikan masyarakat, jelas itu. Jadi sebenarnya kalau ya itu memperkuat dari undang-undang ITE yang udah ada, yaitu pasal karet. Nah ini lebih diperkuat lagi dengan adanya undang-undang gitu. Jadi payungnya akan lebih kuat lagi, sehingga masyarakat nggak bisa berbuat apa-apa, mahasiswa nggak bisa untuk menyuarakan pendapat, dan apalagi masyarakat umum. Mungkin ya penjara akan penuh dengan aktivis, dengan ulama, dengan mahasiswa, semuanya yang sebenarnya nggak puguh, sebenarnya nggak nyambung untuk dalam hal itu sih. Karena sebenarnya kritik itu kan ngebangun ya, butuh, katanya ada presiden minta dikritik, tapi begitu dikritik penjara, gimana dong? Nggak relate dengan apa yang dia omongin gitu. Dan kita bisa lihat seberapa banyak itu yang ditahan hanya karena masalah itu. Lalu masalah peduli lindungi, sepertinya sekarang juga sudah nggak up to date lagi
untuk apalagi untuk minyak goreng curah. Kita bisa lihat hanya di curah ya, minyak goreng curah biasanya dipergunakan oleh rakyat yang kurang, yang miskin, yang itu yang mana mereka harus menggunakan peduli lindungi gitu ya. Jadi mungkin itu sudah kalau rakyat miskin mungkin sudah ada datanya di RT masing-masing gitu. Tapi kita bisa lihat sekarang kenyataannya dengan kondisi seperti ini, banyak sekali kaum menengah yang sekarang jatuh menjadi miskin karena memang banyaknya PHK, banyaknya kenaikan bahan-bahan bakar segala macam, sedangkan penghasilan rate segitu aja, gitu, flat aja begitu. Jadi nggak fair dong kalau kayak gitu. Dengan yang kita lihat sekarang itu banyak persentase justru orang miskin baru itu banyak sekali. Dan mungkin itu yang belum terdata dan mungkin tutup mata. Rezim yang sekarang itu tutup mata dengan hal seperti itu. Nah, yang sebenarnya terjadi ini sebenarnya maunya apa sih si menteri yang banyak urusan ini? Saya dengar sekarang udah 42 bagian yang dia pegang. Mungkin akan bertambah lagi. Ya itu dengan cara cuci tangannya Bapak Presiden itu atau siapa gitu ya, atau mungkin dia yang menjadi drivernya sih ya, kita nggak pernah tahu. Nah, selain itu juga dalam hal ya My Pertamina. Kalau My Pertamina itu kita lihat katanya nggak usah bawa handphone, tapi dikasih QR code yang nantinya bisa terlihat dia pakai Pertalite atau pakai biosolar gitu. Nah, itu yang biasa dipakai oleh kita pegawai biasa atau memang orang-orang yang ya untuk truk-truk yang mengangkut gitu, yang ke pabrik ya. Jadi banyak kaum menengah ke bawah gitu yang akan kena. Dan sekali lagi banyak sekali yang nanti akan terkena imbasnya dari situ. Dan sebenarnya untuk apa pembayarannya juga lewat link aja. Dari link aja itu transfer itu kalau nggak salah ada Rp1.000 or berapa gitu ya. Taruhlah Rp1.000 gitu. Itu pembayaran itu untuk kenapa harus pakai itu gitu. Kenapa dan itu kan kita tahu itu link aja itu punya Telkom punya Telkomsel gitu. Ya itu produk dari negara gitu. Ya sebenarnya subsidi itu ya dipergunakan untuk benar-benar subsidi aja gitu, bukan dengan pembayarannya dengan link aja, bukan gitu. Seharusnya ya kenapa nggak dipergunakan subsidi itu benar-benar untuk memangkas hal-hal yang krusial saat ini gitu. Banyak sekali yang memang harus dibenahi gitu. Ya terus balik lagi ke RUU KUHP untuk kayak penghinaan saya teruskan dari mahasiswa tadi, penghinaan terhadap presiden yang memang bukan subjek hukum gitu ya. Jadi tapi kalau misalnya dibalik, kalau misalnya dari mereka ya dari pemerintah untuk menghina masyarakat itu nggak ada hukumnya gitu. Jadi ini benar-benar sistem feodal, new feodal yang baru gitu, neo feodal yang memang sedang diterapkan oleh negara ini. Misalnya gitu, seorang pemimpin bilang untuk menjelekan satu profesi seperti tukang bakso misalnya gitu, itu nggak ada hukumnya untuk itu sama sekali. Dan mungkin banyak lagi nanti akan ada seperti itu. Nah itu kita mesti telah juga. Sebenarnya ini akan digunakan untuk menutup kasus IKN kah, atau ada memang RUU KUHP yang akan diketok di tengah malam atau bagaimana seperti biasanya. Ya kita akan lihat nanti, tapi kita harus tetap berjuang untuk melihat kenyataan di lapangan bahwa draft itu pertama ya, draft itu yang utama, draft itu harus rilis ke masyarakat supaya kita bisa lihat semuanya gitu. Tidak ada yang namanya ketok tengah malam dan mereka mengesahkan secara sepihak begitu. Sementara itu aja dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya semua rakyat sedang menunggu kebijakan
dari pemerintah. Karena apa? Karena semua naik. Kapan turunnya? Tidak akan pernah turun. Kalaupun turun itu hanya sedikit dan diberikan regulasi yang tidak pro rakyat kembali. Itu saja. Perhatian untuk anggota legislatif. Anda yang sekarang di pundak Anda tanggung jawab besar kami sebagai rakyat. Karena suara kami harusnya ada di Anda. Tapi saat ini suara kami tidak terakomodir oleh kehadiran Anda di DPR. Lebih baik Anda mundur atau dimundurkan atau bubar dan dibubarkan. Oke? Kita tunggu besok akan ada apa perlawanan besar dari rakyat. Oke. Terima kasih. Ada closing statement? Nyanyi. Mau closing? Ya, closing aku adalah Ya udah silakan. dari ya, semuanya di sini aku di mana? Di sini. Aku duduk ya. Jadi jangan aku mau duduk di bawah aja. Gimana sih? Oh ya udah ya. Ya udah sini anak. Gimana sih kameranya di sini? Nah, Ayo, apa? Ini adalah suara teriakan dari emak-emak. Tapi karena kita emak-emak ini adalah kita tetap ceria walaupun tapi kita sedih. Oh ya, aku juga mau sebelum kita nyanyi ya, aku mau menghimbau kepada teman-temanku, kepada teman-teman yang mungkin sekarang ini belum merasa susah, yang mungkin sekarang ini masih merasa I feel fine and baik-baik aja. Dan mungkin suaminya adalah pengusaha juga yang punya kantor atau segala macam. Aku bertanya, sampai kapan usaha itu atau kantor itu akan bertahan? Selama oligarki dan selama TKA China masuk dan selama tidak ada pembatasan dan tidak ada keberpihakan pemerintah kepada pengusaha pribumi, itu nanti suatu waktu itu tidak fair. Untuk bisnis tidak fair. Mungkin setahun masih aman, 2 tahun, 3 tahun, tapi besok lebih dari 3 tahun tidak tahu. Dan jangan berharap nanti anak-anak kita akan bisa meneruskan apa yang kita tinggalkan, karena untuk bertahan pun akan sangat sulit sekali. Yuk mari, sebelum itu terjadi, ini adalah tanah air kita dan kita akan siap membela untuk anak cucu kita. Terakhir dari saya, renungan untuk para adik-adik mahasiswa, coba renungan kembali. Berapa persen tanah Indonesia yang sudah dikuasai oleh asing dan asing? Berapa persen hidup kalian akan nanti terjamin di kemudian hari? Berapa persen ketika kalian keluar dari perkuliahan, kalian akan mendapatkan pekerjaan yang baik? Undang-undang Omnibus Law harus dilawan. Oleh karena itu, lihat, segala naik. Kita akan menyanyi tentang naik. Oke? Listrik. Ya. Naik, listriknya naik, tinggi sekali. BBM. Naik, BBM naik, tinggi sekali. Naik, cabenya naik, tinggi sekali. Naik, pajaknya naik, tinggi sekali. Kiri kanan, kulihat rakyat, banyak rakyat melarat. Kiri kanan, kulihat rakyat, banyak rakyat sengsara. Closing statement dari Aliansi Rakyat Menggugat. Assalamualaikum. Kepada adik-adik mungkin ada closing statement. Closing statement. Ya, cukup. Naik ya. Naik aja. Terima kasih para pemirsa dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri.
itulah tadi pandangan daripada kawan-kawan daripada Aliansi Rakyat Menggugat yang ada di mahasiswa juga yang hadir di sini, bahwa kesimpulannya hari ini Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang dilanda virus PDI, merusak demokrasi Indonesia. Ini virus yang sangat berbahaya karena di mana-mana ada rencana upaya-upaya dari rejim berkuasa hari ini untuk bagaimana membungkam suara-suara rakyat. Di sisi lain, pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat. Nah, ketika terjadi kontradiksi kebijakan, satu merugikan rakyat, di sisi lain membungkam suara-suara rakyat, maka yang dikhawatirkan adalah ketika terjadi ledakan people power yang tidak bisa dihindari lagi akibat situasi dan kondisi yang sudah tidak memungkinkan untuk adanya sebuah kemufakatan antara rakyat dan penguasa. Maka dari itu dalam kesempatan ini kita himbau kepada pemerintahan berkuasa, juga legislatif yang sudah terlalu pro kepada penguasa, juga kepada yudikatif yang terlalu sering melindungi kebijakan-kebijakan daripada pemerintah maupun legislatif yang menghasilkan undang-undang yang sama sekali tidak pro kepada rakyat. Jangan lagi arahkan masyarakat atau rakyat untuk melakukan langkah-langkah konstitusional ke Mahkamah Konstitusi, karena Anda di sana di gedung Dewan sana digaji dari uang rakyat untuk benar-benar membuat produk undang-undang yang sudah tidak perlu lagi diperdebatkan di Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau diperdebatkan lagi di Mahkamah Konstitusi, maka yang terjadi Anda nggak kerja. Jadi Anda ini serba salah, ini anggota legislatif. Dituduh lagi rapat banyak tidur marah. Dituduh nonton apalagi nih video-video film-film sedang rapat marah. Dituduh apalagi ini ngobrol aja, nggak serius rapat marah. Serba marah, anti kritik. Nah, buktinya ukurannya adalah undang-undang yang Anda hasilkan itu adalah sama sekali tidak pro rakyat. Buktinya di mana-mana terjadi pergolakan protes oleh baik itu mahasiswa, rakyat, buruh dan lain sebagainya. Kita bisa dilihat dari undang-undang Omnibus Law kemarin seluruh Indonesia bergerak. Nah, kemudian wacana 3 periode, seluruh Republik ini bergerak lagi. Hari ini RUU KUHP, lagi-lagi Anda memancing kejadian tahun 2019. Jadi memang Anda ini semuanya yang berkuasa hari ini otaknya itu otak bebal. Nggak mau dibilangin sama rakyat. Maka ketika rakyat nanti suatu saat akan bersatu bersama-sama menyatukan kekuatan untuk mengambil kembali kedaulatannya sebagai pemilik negeri ini, maka jangan salahkan rakyat ketika Anda semua ditawur oleh rakyat. Karena Anda sendiri yang menciptakan iklim tersebut. Nah, maka dari itu kita minta dalam kesempatan ini kepada siapapun pejabat negara, baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif, 1, batalkan RUU KUHP. Batalkan. 2, batalkan Undang-Undang Omnibus Law. Batalkan program Peduli Lindungi. Yang harusnya peduli dan melindungi, ini malah kebalikannya. Tidak peduli dan tidak melindungi. Nah, semua bisa kena. Semua bisa kena. Dan kemudian juga batalkan menggunakan apalagi My Pertamina, karena dikhawatirkan nanti di mana-mana yang setengah mati adalah dinas pemadam kebakaran. Ya kan, di mana-mana terjadi ledakan pom bensin gara-gara orang pakai seluler di pom bensin. Anda yang membuat aturannya, Anda juga melanggar. Sudah itu udah tahu kesalahan itu, Anda suruh kita ke Mahkamah Konstitusi. Ini yang goblok siapa, yang bikin aturan atau rakyat yang sedang mengkritik Anda ini? Memang dasar ini anggota legislatif goblok semua. Beleguk siap, ya kan? Nah itu, selain daripada itu juga kebijakan-kebijakan lain yang semakin menyengsarakan rakyat dan kasus-kasus korupsi juga masing-masing terjadi, ya kan? Belum lagi statement-statement dari menteri yang baru, Menteri Perdagangan yang super dungu, gitu kan? Masa bilang kebutuhan pangan kita lebih murah daripada apalagi ini Singapura. Ya iyalah, pendapat per kapitanya lebih tinggi berkali-kali lipat daripada rakyat Indonesia. Ya wajar harga pangannya tinggi. Emang Anda ini jadi menteri, udahlah mundur aja lah, biar ada rekor Menteri Perdagangan tercepat di dunia.
mundur aja Anda. Kemudian daripada itu juga, ini juga kebijakan terbaru nih dari Menteri Agama, menggeser-geser aja 10 Zulhijjah. Ya kan, di mana-mana 10 Zulhijjah itu wukufnya di Arafah, patokan itu. Ya kan, harusnya mengacu ke sana. Ini rejim ini kok aneh-aneh aja, main geser-geser aja. Waduh, ini berbahaya sekali karena orang yang beribadah, niat ibadah mendapat pahala menjadi mendapat dosa karena melaksanakan ibadah tersebut di waktu-waktu yang diharamkan. Tak boleh begitu. Ini tolong Menteri Agama rubah, jangan gak usah lah Anda cari sensasi, mengalihkan isu lagi. Udah ikut aja sana, wukuf di Arafah tanggal berapa di sana, udah itu aja selesai. Titik, jangan dibikin ribet-ribet lagi nih Republik. Nah, maka dari itu saking kebanyakannya ini kabinet-kabinet yang tidak jelas ini arah, tentunya bahkan hanya membuat resah dan gelisah aja rakyat Indonesia. Makin ke sini makin, dan lucunya lagi pemerintah ini baperan. Aduh, ini sangat memalukan. Kalau Anda baperan, sebaiknya Anda mundur saja. Karena memang rakyat tidak butuh pemerintah yang baperan. Kita butuh pemerintahan yang benar-benar mampu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya kan? Serius membela rakyat, ya kan? Tambah lagi nih bisikan sedikit. Gara-gara kunjungan ke Rusia, kayaknya nggak mempan tuh. Pas balik ke Indonesia, tinggal ke Rusia, Ukraina dibombardir habis-habisan sama Putin. Itu artinya Jokowi kagak dianggap di dunia internasional. Sudahlah, maka dari itu solusi dari sekian multidimensi persoalan bangsa ini adalah Jokowi mundur. Nah, dalam kesempatan ini nanti satu-satu saya minta statementnya, hanya bilang satu kata, semua pasti kena. Satu-satu, tapi satu-satu ya. Satu-satu ya. Mulai dari atas, baru saya. Kan mungkin ada narasi. Ya sudah, silakan lah. Aku kan orang bahasa. Oke, baik. Saya sampaikan kepada pemerintahan hari ini bahwasannya demokrasi Indonesia, kedaulatan tertinggi itu berada di tangan rakyat, dan rakyat akan siap bangun gerakan masif dari setiap gang, dari sudut-sudut gang, untuk membantah dari setiap titik dan tanda seru yang tuan-tuan coba tegakkan, yang kemudian menjadi satu alasan pembungkaman terhadap hak asasi ataupun hak berpendapat masyarakat Indonesia. Saya sampaikan, apabila usul ditolak tanpa ditimbang, dituduh subversif dan mengganggu kenyamanan, maka hanya ada satu kata, lawan. Dan itu saya pastikan RUU KUHP mengenai pembatasan berpendapat semua bisa kena. Semua bisa kena. Semua bisa kena. Dari tukang asongan sampai pemain futsal, semua bisa kena. Termasuk pejabat. Termasuk pejabat semua juga bisa kena. Nah, anak pejabat. Tapi kalau pejabat kena, dibayar dengan cuan, selesai. Tapi masyarakat, apakah masyarakat punya uang? Tidak. Masyarakat hanya punya kemampuan berpikir untuk menggulingkan pemerintah yang zalim hari ini. Oke. Selanjutnya saya, semua bisa kena. Semua bisa kena. Ulang. Semua bisa kena. Bang, konsep biar lebih rapi Bang, kan ini kan buat pembukaan ini. Dipotong dulu Bang nanti. Bisa Bang. Nah, Kan pengen sini aja. Begini aja deh, tidur. Sini. Nah. Oke, semuanya ya. 1, 2, 3. Semua bisa kena. Ulangi lagi. Semua bisa kena. Sambil begini. Jangan lagi. Semua bisa kena. Hidup rakyat. Jokowi mundur. Ya Udah kena itu masuk. Anda kompak banget. Kasih kawan bang. Iya, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Egi Sujana Channel, dakwah sore ini adalah menyangkut rancangan undang-undang KUHP yang keblinger. Nanti disampaikan secara objektif oleh para mahasiswa yang sedang selalu bercengkrama dengan keadaan politik di samping DPR RI. Untuk kapan aja kita siap untuk berdemo. Juga sebelah kanan saya ibu-ibu atau dikenal dengan Aliansi Rakyat Menggugat. Ya, dan kami bukan Wah, ini bukan Ibu Pertiwi yang menangis, Ibu Pertiwi yang melawan, mendemo, memberontak terhadap ketidakbenaran.
dalam konteks undang-undang rancangannya yang kebelingernya adalah antara lain tentang penghinaan kepada kategori presiden, kepada DPR sendiri, kepada kepolisian, kan ada juga kepada yang lain yang berkait dengan dianggap untuk penghinaan buat mereka. Perlu diketahui, akar muasal KUHP penghinaan presiden itu pasal 314 bis KUHP. Tahun 2006 saya yang gugat ke MK. Saya yang lakukan judicial review. Menang saya, menang. Ya, tumbang yang berkait dengan undang-undang penghinaan terhadap presiden. Dulu lebih besar sanksinya, 5 tahun dan langsung bisa dipenjara, bukan delik aduan. Sekarang delik aduan dan 4 tahun, jadi nggak bisa dipenjara. Jadi ini secara ilmu hukum cuma buat nakut-nakutin aja gitu loh, bukan mau menegakkan hukum yang sebenarnya. Yang kedua, kalau undang-undang sudah di-drop, nggak diterima, dibatalkan oleh MK, tidak etis dan tidak masuk akal diajukan lagi. Bagaimana filosofisnya, bagaimana historisnya, bagaimana sosiologisnya, bagaimana psikologisnya, dan bagaimana yuridisnya. 5 elemen ilmu ini amat sangat mendasari satu undang-undang. Nah, kalau ini sudah digugurkan, berarti secara 5 elemen itu udah nggak benar. Kok dimajuin lagi? Ini jadi kayak simblon. Saya nggak mengerti, termasuk cara berpikirnya itu di mana otaknya. Saya tidak sok pintar, tapi ilmu hukum itu ada patokan-patokan kajiannya. Nggak bisa menjadi ilmu hukum kalau sembarangan ambil nilai-nilai. Setidaknya 3 nilai penting: 1 kejujuran, 2 kebenaran, 3 keadilan. Nah, inilah prinsip hukum yang menuju kepada 3 hal juga: kepastian hukum, manfaat hukum, rasa keadilan buat seluruh masyarakat. Harus dimengerti para pembuat undang-undang, dalam hal ini presiden dan DPR. Kau buat undang-undang itu untuk siapa? Siapa yang akan melaksanakannya? Bagaimana untuk dampaknya? Kan kita rakyat. Kok kalian gak punya otak untuk itu, ya heran ya. Oleh karena itu, kalau kalian terus menghidupkan pasal penghinaan, harus dimengerti nih jalannya. Ini kan belum lahir kali waktu itu, ya. Itu penghinaan itu satu kondisi objektif tidak benar sesuai dengan fakta. Kalau sesuai dengan fakta, bukan penghinaan. Misalnya ini anjing tuh, itu si anjing, anjing lo, aku menghina ya kepada si anjing. Kagak, memang dia anjing. Ngerti? Waktu itu konteksnya tahun 2006, ya, saya datangi ke KPK. Saya datang ke KPK. Saya cerita di KPK, ini anaknya SBY terima mobil Jaguar dari si Haritanu. Saya ngomong begitu. KPK waktu itu saya ingat Taufik Ruki itu, ketua KPK pertama. Mana buktinya? Bukti jangan tanya saya rakyat, saya bawa informasi. Bukti kau cari. Kok digaji sama rakyat? Ngapain saya suruh cari bukti? Kau yang cari bukti. Gak bisa dialog deh. Ya memang tugas dia dong. Masa saya suruh cari bukti? Saya bukan penyidik. Bayar pajak buat itu. Ya kita kan bayar pajak, bayar lu. Akhirnya dia nggak bisa dialog, udah nggak bisa keluar apa? Ini informasi. Kok mau terima apa enggak? Kalau enggak ya sudah. Pulang dari itu bisa dijemput, langsung ditangkap, bawa ke Polda Metro. Waktu itu Kapoldanya Firman Gani udah almarhum. Ya kita maafkan, kasihan. Ya, kalau nggak berat tanggung jawab akhirnya. Nah, persoalan pentingnya apa? Apa yang saya hina dari informasi itu?